Dan Ya, Pak Lingga. Terima kasih banyak, Pak Lingga. Keep in touch. ya, makasih Bu. Saya izin lanjut ya Bu. Silakan Pak Lingga. Good luck. Saya bisa dekat keluarga, terus bisa kerja from anywhere. Oke, Bapak Ibu. Jadi ini tadi kita sampai ke unggah dosen ya. Ini statusnya dosennya sudah merupakan dosen yang sudah berada di PT yang akan mengusulkan. Maka di sini riwayat mulai dari riwayat pendidikannya, riwayat mengajarnya, rasio home base-nya, bahkan dokumen-dokumennya yang sudah diunggah di PD Dikti, maka tidak usah lagi dan tidak kita mintakan lagi. Dokumen inilah yang akan digunakan dalam rangka evaluasi pemenuhan calon dosennya. Ini tadi jadi kita semua bersentral dari data dari PD Dikti. Yang dibutuhkan di sini hanyalah surat penugasan rektor kalau PT tersebut ingin dipindahkan ke program studi yang akan diusulkan, dan juga surat pernyataan kesediaan oleh calon dosennya. Jadi kita contohkan saja. Sorry. Nah, ini sudah masuk Bapak Ibu. Dan nama dosen ini akan kita kunci. Nah, karena ada permasalahan seperti ini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu nggak sadar kalau calon dosen Bapak Ibu sekalian itu diusulkan oleh perguruan tinggi yang Bapak Ibu nggak tahu di mana. Gitu. Itu jadi salah satu masalah yang mudah-mudahan dengan sistem terintegrasi ini, satu data dari Predikti, itu bisa mengunci dosen-dosen yang sedang diusulkan dan tidak bisa diambil oleh perguruan tinggi lain. Kita harap nggak ada lagi tuh yang pinjam-pinjam ijazah segala macam tanpa pengetahuan Bapak Ibu kalian. Bahkan dengan hal ini juga tidak ada lagi pengulangan dokumen yang sebenarnya sudah ada di Predikti gitu, ijazah. Jadi semua ijazah, KTP segala macamnya itu apa adanya di Predikti. Ini saya contohkan. Nah, ini kan saya belum pernah jadi dosen ya. Ini agak lama nih komputer saya. Aduh. Oke. Mungkin nanti ya Bapak Ibu. Saya mau nunjukin yang belum pernah jadi dosen sebenarnya. Cuman kenapa lama. Jadi yang belum pernah jadi dosen, intinya tetap bisa diusulkan. Hanya saja memang dokumennya belum selengkap dari calon dosen yang memang sudah jadi dosen. Jadi Bapak Ibu tetap harus dimintakan ijazah, CV, segala macamnya itu masih dimintakan kalau dia belum pernah jadi dosen. Oke, ini kita skip aja dulu ya Bapak Ibu. Ini sama seperti format yang ada di instrumen Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu setelah dibuat langsung diinputkan aja. Ini diinputkan sampai SPMI diunggah, sarana prasarananya diisikan. SD sendiri, ini kan juga sebenarnya terjemahan dari ini Bapak Ibu. Jadi memang formatnya sama, hanya saja dibuat di dalam sistem. Ini ruang akademik khusus, misalnya apa? Ruang mentoring,
peralatan praktikum. Scanner misalnya. Ini savingnya juga berjalan terus Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut kalau lupa save, itu berjalan sendiri. Selanjutnya ini unggah dokumen-dokumennya hanya segini aja Bapak Ibu. Jadi kita nggak mintakan lagi SK Kumham, akta notaris dan sebagainya itu SK izin perguruan tinggi, karena Bapak Ibu kan sudah mengunggah di sebelumnya di saat pengajuan akun. Nah itu kita reuse semua dokumennya, jadi tidak ada pengulangan unggahan. Kalau dulu di Sulam Kerma kan dulu tetap dimintakan lagi. Nah itu jadi sayang resource juga karena file juga kecil. Nah ini Bapak tinggal kirim pengajuan. Tapi kan saya belum mengisi secara lengkap apa saja yang belum. Nah ini ketahuan dosennya belum 5 orang, poin ini belum diisikan, poin ini belum diisikan, tenaga pendidikan belum. Nah ini kelihatan. Nah ini Bapak Ibu unggah semua misalnya ini poin 31 ya, kita lengkapi. Simpan. Ini tenaga pendidikan. Misalnya laboran. Magisternya 0, profesi 0, sajanya ada 1 orang, 2. Nah, poin 3.4-nya udah nggak ada lagi karena kita sudah mengisikan gitu Bapak. Ini ada sistem validasi. Nah, kalau nggak sempat sampai selesai gimana? Nggak apa-apa Bapak Ibu nggak usah khawatir. Jadi Bapak Ibu tadi, kan ini ya, ini tinggal edit lagi aja. Kalau nggak selesai dalam satu waktu itu bisa memungkinkan gitu. Nah, tadi kan tinggal ngelanjutin aja mana yang belum, Bapak Ibu tinggal lanjutkan. Dosennya sampai 5 segala macam. Nah, ketika semuanya sudah hijau, nah nanti statusnya seperti ini Bapak Ibu. Statusnya adalah pengajuan prodi. Dan ini trackingnya juga akan berjalan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di luar siaga tadi ataupun di sini gitu. Statusnya udah di mana sih? Harusnya ini nanti otomatis akan diverifikasi oleh Dikti. Ini jalan terus nih trackingnya. Itu tadi dari prodi. Sebenarnya sama saja Bapak Ibu. Ini ada penambahan nama baru program studi. Apabila Bapak Ibu ingin menambahkan nama prodi yang belum ada di nomenklatur, ini bisa melalui aplikasi ini. Jadi ini kan ada. Ini sesuai dengan panduan juga ya Bapak Ibu. Jadi lagi nonton TV. Nah, ini kan ada di sini. Jadi Bapak Ibu baca panduannya, lalu berangkat dari situ, inputkan ke. Halo, lihat mobil baru yang baru saya dapatkan hanya dalam 1 bulan. Cukup dengan bermain Expert Option. Nah, saya akan perlihatkan caranya. Mulai dengan mendownload aplikasi, saya menggunakan iPhone. Tapi menggunakan gadget lain juga sama mudahnya. Anda dapat berlatih gratis dengan akun demo berisi $10.000 di sini. Setelah Anda siap, silakan mendaftar dan masukkan setoran pertama. Kini Anda dapat melakukan trading yang sebenarnya. Jadi, ayo kita coba. Saya memilih emas di sini dan menyetor $50. Saya rasa harganya akan naik. Jadi, saya akan mengklik tombol hijau untuk member 1. Caranya sangat sederhana.
Anda harus memprediksikan harga dari sebuah aset selama periode waktu tertentu, alaskan akan naik atau turun. Jika prediksi Anda benar, Anda akan memperoleh profit, sedangkan jika prediksi Anda salah, Anda dapat membatalkannya untuk menyelamatkan sebagian dari investasi. Siaga. Konsepnya sama, jadi harus mengisi semua, nanti ada informasi. Misalnya apa ya? Namanya yang belum ada itu apa ya? Robot misalnya. Dia masuknya rumpun apa? Rumpun apa? Jenjangnya apa? Simpan dulu. Oke, sorry Bapak Ibu. Nah, ini sama sih. Konsepnya semuanya adalah inputan. Lalu unggah berkas adalah unggah berkas apa yang belum pernah kita punya. Kalau udah pernah unggah di pendaftaran akun, maka kita tidak mintakan lagi. Itu Bapak Ibu. Oke, ini PTK, ini untuk PTN. Baik, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Kalau dari teknis pengunggahan dan pengisian di Siaga, mungkin presentasi saya akhiri dulu sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata, kesalahan ucap. Terima kasih sudah bergabung dan menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling nggak mohon izin kita buka sesi tanya jawab 3 pertanyaan boleh ya? Halo paling nggak? Oh iya, sorry di mute. Iya boleh, silakan Mas. Silakan. Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan raise hand ya. Nanti 3 pertanyaan kita akan sampaikan ke Pak Lingga. Kalau memang masih ada waktu, nanti akan kita lanjutkan ke pertanyaan keempat dan selanjutnya. Mohon yang ditanyakan adalah hal-hal seputaran teknis, Bapak Ibu, karena untuk hal-hal yang sekitaran kebijakan, nanti kita akan ada sosialisasi lagi bagi pimpinan PT Bapak Ibu. Jadi silakan yang relevan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Denny dan Pak Lingga pada pagi ini. Baik, yang pertama sudah ada yang raise hand, Bapak Renan Prastajeni dari Universitas Binawan. Silakan Pak Renan. Oke, terima kasih banyak. Tadi juga sedang ngobrol lewat chatting dengan Pak Trimunanto. Makasih banyak. Dia minta untuk yang pertanyaan nomor 1 di 10.37 untuk ditanyakan langsung lewat raise hand. Jadi kami agak kesulitan untuk menginput di nomenklatur yang sifatnya multidisiplin, misalkan kesehatan masyarakat. Kita itu kan untuk program magister kita harus menginput program sarjana yang menopangnya. Cuman kita nggak bisa nginput lebih dari 1 gitu. Sementara kesehatan masyarakat bisa ditopang sangat banyak sekali jurusan, misalkan epidemiologi, biostatistik, social science, dan seterusnya. Nah, itu pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2 udah dijawab oleh Pak Trimunanto lewat chatting. Intinya nggak ada perubahan, cuman kami agak kesulitan. Ada satu tim kami, Pak Dery di bawah juga menanyakan yang sama. Ada dosen lulus dari S3 tahun 2011, datanya belum ditemukan di Peridikti, jadi kami sedang cari bagaimana cara meng-add dosen tersebut untuk sebagai dosen di S2 Kesehatan Masyarakat Binawan. Nah terakhir, ya saya akui saya latarnya S2 Software Engineering, jadi kebiasaan untuk kita
browsing dulu gimana cara nginput syarat apa aja di masing-masing. Jadi kita biasa nginput dulu dummy, misalnya jurusan dummy, masukin, lihat syarat-syaratnya, baru kita bikin kita rapikan dokumennya sesuai dengan, kemudian baru diupload lagi pakai nama yang baru. Habis itu kami kesulitan ngapus dummy-nya gimana. Sekian, terima kasih banyak. Baik, silakan Pak Lingga, mau ditanggapi atau mau lanjut pertanyaan kedua? Oke, boleh. Tadi saya sempat mati lagi komputernya. Jadi belum ada di PD Dikti, tapi dia sudah lulus ya, Pak Renan. Dia sudah lulus tahun 2011, cuman saya nggak nemukan di PD Dikti. Nah, itu kita harus dorong tuh untuk diinputkan di PD Dikti. Itu kenapa tidak ada ya? Gimana ya? Oh, 2011 ya? Iya. Data sebelum-sebelumnya juga nggak ada. Maksudnya data sebelumnya apa ini? Maksudnya riwayat pendidikan lainnya selain yang doktornya itu. Good point. Saya memang lagi cek di PD Dikti, cuman kan yang saya punya adalah dokumen ini ijazah dari masing-masing. Sementara sistem search PD Dikti nggak bisa nyari dengan nomor ijazah. Nggak bisa, iya benar. Jadi dari nama nggak ketemu ya? Dari nama. Karena kalau nama dosennya kebetulan nama dosen yang termasuk banyak pemilihnya gitu, Al-Fajri Ismail. Jadi nge-search-nya bahwa dia lulus di UI di jurusan sekian, tetap aja nggak keluar muter-muter terus. Terima kasih. Kamu ya. Oh, bisa nggak di ini chat pribadi ke saya nama sama tanggal lahirnya ya? Nanti saya coba bantu. Butuh dana cepat tapi nggak ribet? Misalnya untuk biaya pendidikan, kesehatan, atau memenuhi kebutuhan harian. Kamu bisa pinjam ke bank atau apply kartu kredit, tapi ribet dan syaratnya banyak. Terus gimana dong? Tenang, ada Uangmi. Uangmi merupakan aplikasi peminjaman uang tanpa jaminan yang praktis. Kamu bisa mendapatkan dana cair dalam waktu singkat hanya dengan menggunakan KTP. Prosesnya pun sangat mudah. Download aplikasi Uangmi di Play Store. Buka aplikasi dan register dengan memasukkan nomor telepon. Selanjutnya, kamu akan menerima kode verifikasi melalui SMS. Lengkapi proses verifikasi dengan mengupload foto KTP dan foto dirimu. Kemudian, lengkapi data diri dan informasi lain seperti alamat rumah, pekerjaan, kontak darurat, dan hubungkan Uangmi ke minimal 2 akun media sosial. Jangan lupa untuk memasukkan nomor rekeningmu. Uangmi akan melakukan proses verifikasi data dalam 5 menit. Selanjutnya, kamu dapat segera melakukan peminjaman. Kamu dapat menentukan jangka waktu cicilannya sesuai kemampuanmu. Klik Apply Now, dan pinjaman kamu akan diproses langsung ke rekening kamu dalam waktu 24 jam. Semakin baik rekormu membayar cicilan, levelmu akan naik, dan nominal yang bisa kamu pinjam pun semakin tinggi. Soal keamanannya, kamu nggak perlu khawatir. Uangmi merupakan lembaga resmi yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Dapatkan dana cairmu sekarang juga tanpa ribet. Uangmi, solusi praktis untuk simpan pinjam. Download sekarang. Hah? Pinjaman tanpa bunga? Lo dapet dari mana kupon pinjaman tanpa bunganya? Gue dapetnya dari sosial media. Gue ketik tuh kodenya. Ternyata benar. Gue dapat kupon bebas bunga selama 7 hari hanya di Rupiah Cepat. Oh iya? Kamu dapat pinjaman berapa dari Rupiah Cepat? Gue dapat pinjaman 50 juta dengan cicilan 6 bulan loh. Wah, keren banget. Gue sih tahu banyak aplikasi pinjaman online yang bunganya rendah. Tapi gue baru denger nih, ada kupon bebas bunga. Iya bener, khusus bulan ini untuk pelanggan baru. Nih, lu tinggal masukin kodenya untuk mendapatkan kuponnya. Cobain deh sekarang. Wah, boleh juga tuh. Bisa dalam waktu 5 menit saya bereskan. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih. Iya, nanti kita. Jadi emang kita dorong harusnya PT-nya itu memasukkan ke PD Dikti ketika ada yang lulus gitu. Jadi kalau memang belum ada, belum bisa dipilih saat ini seperti itu gitu. Cuma nanti saya bantu cek gimana kalau memang ada case tertentu kan, mungkin kita juga harus cari solusinya ya, gimana gitu. Oke, kalau menghapus dummy ini memang ya kita belum sediain ya tombol delete-nya ya.
kami pikirnya karena ini sudah real dan production, jadi kami juga nggak expect kalau ada yang modelnya seperti Pak Renan nih, jadi model dummy dulu diisi terus diganti. Nah, kita belum sediakan yang untuk delete-nya ya, belum ada ya tombol delete-nya kan. Nanti mungkin kita pertimbangkan untuk kita kasih tombol delete kalau memang dia belum submit gitu. Intinya gitu kan. Kalau dia masih status draft, dia masih bisa delete. Iya, ini saja memang saat ini belum kita tampilkan. Baru ada view sama edit. Oke deh Pak, makasih infonya. Kalau itu nanti mungkin kita bisa Mungkin sediakan. pertanyaan yang pertama paling nggak, mungkin Pak Renan bisa mengulang pertanyaan pertama mengenai multidisiplin, Pak. Nah, itu saya tadi off tuh. Oh, Ada ya. Pak Renan mohon diulang.